Halo, shalom. Saya dari Universitas Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Nama saya Valencia Pilou. NPM saya 12155201212106. Saya akan menjelaskan sedikit dari materi yang saya kerjakan, yaitu perangkat lunak dari pokok pembahasan dan rekan-rekan pengertian sejarah, fungsi, jenis-jenis, macam-macam dan contoh. Pengertian dari perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut dengan instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop yang bisa dioperasikan. Sejarah perangkat lunak adalah perkembangan perangkat lunak atau software sudah dimulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage. Namun baru dikenalkan secara resmi pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Komputasi dengan aplikasi ke masalah insidium. Alan Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing yang sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh John Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi ke dalam 4 era, yaitu yang pertama era pemula. Era pemula, perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Dulunya perangkat lunak dan perangkat keras masih berada dalam suatu kesatuan dan hanya digunakan untuk satu tujuan tertentu. Era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademisi. Namun juga industri dan perusahaan. Selain itu, pada masa ini mulai diterapkannya sistem basis data yang mampu memisahkan data dengan program. Era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang terakhir, era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern di masa ini. Perangkat lunak sudah mengenal input dalam bentuk suara maupun gambar, serta distribusi adalah yang berbayar dan ada pula yang gratis. Fungsi perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak ini terdiri dari beberapa materi, terdiri dari beberapa pokok. Yang pertama, memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan
komputer sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Berikut sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Berikut mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang berikut penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Saya akan menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak yang terdiri atas beberapa perangkat. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk membayar lunaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Untuk software berbayar adalah Adobe, Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Berikut freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja yang melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Yang berikut shareware, perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dan dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas, biasanya 15 atau 30 hari. Software dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dan perangkat lunak tersebut. Yang berikut malware. Perangkat lunak dianggap sebagai perusak sehingga berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini menyusup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai; hardware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur; virus komputer dan software lainnya yang dibuat dengan merugikan. Open source software, perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL yang kepanjangannya adalah General Public License. Contoh perangkat lunak ini adalah Linux fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Firmware, perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memori read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau perkembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Yang berikut free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu pengguna bebas untuk melakukan pengadaan, modifikasi, hingga distribusi. Saya akan menjelaskan macam-macam perangkat yang terdiri dari beberapa sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk menjalankan
seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi mengatur segala proses, termasuk pengelolaan memori, manajemen input, output, tabel, pengkodean, dan lain-lain. Pada intinya perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, MAC, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang biasa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang paling sering digunakan oleh banyak orang sekaligus. Dikenal sebagai perangkat non-esensial, yang berarti harus diinstal terlebih dahulu dan dioperasikan sesuai kebutuhan penggunanya, tentunya seperti Adobe Photoshop, Keep, Adobe Premiere, MS Excel, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan oleh seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, mengembangkan, hingga mendebug software lain seperti perangkat lunak sistem, dan dapat perangkat lunak aplikasi misalnya saja Python, PHP, Java, C++, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Contoh perangkat lunak adalah software sistem. Yang pertama, software sistem. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer untuk tentunya Windows, Linux, dan Mac. Software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai pencari situs untuk mendapatkan sebagai informasi secara online. Contoh Google Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga, Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolah kata, pengolah angka, akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Yang keempat, Paint software. Software yang digunakan untuk mengelola gambar atau desain, mulai dari proses membuat sesuatu gambar hingga editing desain, dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, Paint, dan lain-lain. Yang kelima, software antivirus. Perangkat lunak ini berfungsi
untuk mencegah masalah serangan virus yang dapat merusak sistem ke dalam komputer. Antivirus berperan penting untuk mencegah komputer dari serangan virus yang mungkin masuk pada saat kamu download file online atau dari USB yang tersambung ke komputer. Atau software antivirus ada Madao, APG, Matren, dan masih banyak lagi. Kesimpulan yang saya ambil dari materi yang saya buat adalah dalam menjalankan sebuah komputer, kita perlu memahami dan menguasai apa itu software atau perangkat lunak serta bagaimana cara mengoperasikannya agar sebuah komputer dapat bekerja maksimal dalam membantu tugas manusia. Software perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan yang disimpan oleh komputer. Itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Software juga berarti program komputer yang berfungsi untuk melakukan tugas-tugas khusus seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau merancang rumah. Secara gratis besar perangkat lunak dibagi menjadi 3, yaitu operasi sistem, aplikasi, program, dan bahasa program. Mungkin itu saja dari saya. Shalom, terima kasih.